Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi Precision Research ya. Kali ini saya akan gantikan sementara ya dengan video dan kita akan membahas tentang model transportasi ya. Saya share dulu langsung ke topik ya. Model transportasi. Jadi salah satu permasalahan dalam operation research itu adalah transportasi ya. Nah, coba ini. Nah, model transportasi ini metodenya atau langkah-langkahnya mirip dengan linear programming ya. Jadi pertama sekali itu kita merumuskan permasalahan ya. Kemudian kita membuat, ini ada bedanya di sini ya, tahapan. Kita membuat solusi awal ya, atau inisiasi itu dengan mengacu aturan Northwest Corner. Kemudian ada juga kita bisa lakukan dengan metode biaya terkecil dan juga metode aproksimasi Vogel ya. Nah, kemudian setelah tahap inisiasi ini kita akan uji ya. Kita akan uji untuk sampai ke metode optimasinya menggunakan stepping stone atau dengan Moody ya. Nah, nanti juga kita diskusikan kalau waktunya cukup ya tentang permasalahan khusus dalam pemodelan. Misalnya bagaimana kalau permintaan itu tidak sama dengan persediaan. Jadi di transportasi itu kan intinya itu adalah memindahkan barang dari satu titik supply ke titik demand gitu ya. Nah, nanti ada kasus-kasus bagaimana kalau misalnya demand-nya lebih kecil daripada supply atau kebalikannya supply-nya lebih kecil daripada eh, eh, demand, kita harus nyari pasokan yang lain gitu ya. Kemudian juga ada permasalahan tentang degenerasi. Oke ya. Kemudian model transportasi ini merupakan prosedur yang interaktif ya untuk mendapatkan cara termudah untuk iteratif ya sebenarnya ya, mendapatkan cara termudah memindahkan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Kenapa ini menjadi permasalahan dalam bisnis? Karena untuk memindahkan tersebut kan ada beberapa alternatif kombinasi ya. Misalnya Anda punya 5 gudang gitu ya, kemudian Anda punya 10 customer misalnya ya. Nah, customer ini harus dikirim ke gudang customer. Jadi kita akan memutuskan dari gudang mana ke customer mana ya. Itu yang jadi permasalahan. Dan berapa? Gudang mana ke customer mana, berapa jumlahnya, sehingga pengiriman tersebut itu bisa kita lakukan dengan biaya yang minimal gitu ya. Ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan distribusi dan lokasi ya, alokasi sumber ke pasar gitu ya. Hal yang perlu diketahui dalam penyelesaian masalah transportasi adalah titik asal dan kapasitas atau ketersediaan per periode di tiap titik asal itu diketahui. Ya, kemudian titik tujuan dan permintaan per periode di titik tujuan ini juga diketahui. Kemudian biaya memindahkan per unit ya barang, per unit barang ke dari tiap titik asal ke setiap titik tujuan. Nah, ini yang harus kita nanti akan mendapatkan keputusan untuk kombinasi pengiriman dari titik asal ke titik tujuan ya. Contoh kasus, kita punya kasus seperti ini atau coba dari sini ya. Nah, tujuan dari transportasi itu adalah ini contoh kasusnya seperti ini. Kita mempunyai sebuah bisnis gitu ya, sebuah bisnis mempunyai atau ada kasus ya, 3 pabrik semen ya. Pabrik ini ada di Lampung, ada di Jababeka dan di Sidoarjo. Ya, setiap pabrik ini bisa mengirim ke distributor-distributor yang nanti akan mengirim ke konsumen akhir ya. Distributor itu ada di 3 titik, yaitu di Palembang, di Jakarta, dan di Surabaya, gitu ya. Nah, pada periode tertentu, pabrik di Lampung itu punya kapasitas 100 ton ya, atau 100 satuan satuan volume ya. Pabrik di Jababeka kapasitasnya 300 dan pabrik di Sidoarjo kapasitasnya 300.
Kemudian distributor di Palembang itu kebutuhan pada periode tertentu itu 300. Kemudian distributor Jakarta kebutuhannya 200 ya. Kebutuhan di Surabaya itu 200. Jadi ini di sini kita bisa lihat bahwa titik supply itu adalah titik-titik pabrik gitu ya. Titik pabrik itu titik supply. Ini adalah titik supply, kemudian demand-nya itu ada di distributor gitu ya. Kemudian untuk mendistribusikan semen tersebut per unit itu di apa biayanya tercermin di panah-panah ini ya. Jadi ini cara membacanya. Dari pabrik Lampung kalau kita mau mendistribusikan ke distributor di Palembang itu biaya per kilogram atau persatuan berat atau persatuan biaya angkut itu adalah 5 ya. Kemudian dari pabrik Jababeka ke Palembang itu 8, dari pabrik Sidoarjo ke Palembang itu 9. Itu ya. Kemudian dari pabrik Jababeka ke Palembang itu 8 tadi ya. Ke Jakarta itu 4, ke Surabaya 3. Itu. Kemudian dari pabrik Sidoarjo ke Palembang itu 9, ke Jakarta 7, ke Surabaya 5. Ya. Nah ini jadi kita bisa memformulasikan. Pertama sekali kita bisa memetakan peta jaringan tersebut gitu ya untuk membantu memudahkan formulasi permasalahan transportasi ini gitu ya. Nah, kemudian dari peta jaringan ini kita coba tuangkan ke dalam tabel untuk lebih memudahkan nantinya ya. Ke dalam tabel seperti ini. Tabelnya ya, kolom itu menunjukkan pasar ya. Ini kolom itu ke, jadi kolomnya itu pasarnya, kemudian barisnya itu sumbernya ya. Baris itu sumber. Jadi baris itu dari, kemudian kolom itu ke. Jadi cara membacanya, biaya transportasi per unit dari Lampung ke Palembang itu 5, dari Lampung ke Jakarta 4, dari Lampung ke Surabaya 3. Itu ya. Dari Jababeka ke Palembang 8, dari Jababeka ke Jakarta 4, dari Jababeka ke Surabaya 3. Sidoarjo ke Palembang 9, Sidoarjo ke Jakarta 7, Sidoarjo ke Surabaya 5. Nah, itu cara membacanya seperti itu. Jadi kita akan lebih mudah untuk menuangkan dalam tabel. Ya, oke. Sekarang tabel ini kita modifikasi menjadi matriks ya, transportasi yang menghubungkan antara titik-titik supply, yaitu yang ada di baris, dengan titik-titik demand yang ada di kolom. Ya. Jadi suplainya itu dari Lampung, Jababeka, Sidoarjo, kemudian demand-nya ke Palembang, Jakarta, Surabaya. Ya. Kemudian di tiap titik ini, tiap pertemuan atau tiap sel ini ada kota-kota kecil yang mencerminkan biaya pengangkutan per unit. Gitu ya. Jadi ini biaya mengirim satu, kalau kita baca ya, biaya mengirim satu unit material dari Sidoarjo ke Jakarta itu adalah 7. Gitu ya. Kemudian sel-sel ini yang kosong ini ya di antara kotak yang kecil ini menunjukkan kemungkinan pengiriman. Jadi nanti kita akan buat atau keputusannya adalah berapa dikirim dari titik I ke titik J tertentu ya. Berapanya itu ada di sini. Ini adalah keputusannya nanti ya. Ini menunjukkan kemungkinan pengiriman sumber ke tujuan gitu ya. Kemudian di sini di summary dari baris itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi ini kebutuhan di Palembang, kebutuhan di Jakarta, kebutuhan di Surabaya. Sedangkan summary dari kolom ya, summary dari apa namanya? Oh ini kolom ya, summary dari kolom ya, itu adalah kebutuhan. Sedang summary baris ini adalah kapasitas. Ya, jadi Lampung punya kapasitas 100, Jababeka 300, Sidoarjo 300. Ya. Nah, kalau kita lihat di kasus ini, jumlah kapasitas atau jumlah supply itu sama dengan jumlah demand. Ya, jadi total demand adalah 700, total supply juga 700. Ya, ini total demand dan total pasokan kebutuhan sama gitu ya. Baik, nah sekarang masalahnya adalah yang harus kita putuskan
Dari pabrik Lampung, berapa mau dikirim ke Palembang, berapa ke Jakarta, dan berapa Surabaya, dan jumlah yang dikirim ini tidak boleh lebih dari 100, karena kapasitasnya cuma untuk 100. Demikian juga dari Jababeka. Berapa dikirim ke Palembang, berapa dikirim ke Jakarta, berapa dikirim ke Surabaya, ya. Jumlah yang dikirim tidak lebih dari 300 dan seterusnya. Dan untuk distribusi di Palembang, ya. Berapa yang harus dikirim dari Lampung, dari Jababeka, dan dari Sidoarjo. Dan jumlah pengiriman tidak boleh kurang dari 300, ya, atau harus sama dengan 300 atau sama dengan demand, ya. Nah, berapa berapanya ini kalau di total itu biayanya harus yang minimal, gitu ya. Biayanya harus yang minimal. Oke, kita coba akan pecahkan dengan inisiasi tabel awal ya, yaitu dengan Northwest Corner. Namanya Northwest ya. Northwest itu selalu dimulai dari pojok kiri atas. Itu ya, itu Northwest. Dimulai dari sel kiri atas atau sudut barat laut ya, dan alokasikan unit ke rute pengiriman sebagai berikut. Ya, ini alurnya ya atau algoritmanya. Habiskan pasokan atau kapasitas pabrik dari setiap baris sebelum pindah ke baris berikutnya. Ya, jadi dimulai dari pojok kiri atas, habiskan dulu pabrik. Misalnya di sini Lampung ya. Pabrik Lampung alokasikan dulu ya sesuai dengan kebutuhan yang bisa dialokasikan ya sampai habis. Kalau sudah habis baru baris berikutnya. Baris berikutnya artinya pasokan yang lain gitu ya. Kemudian penuhi kebutuhan, ini kolomnya berarti ya. Penuhi kebutuhan gudang setiap kolom sebelum pindah ke kolom berikutnya. Jadi kolom kolom di sebelah kiri penuhi dulu sebelum pindah ke kolom di sebelah kanannya ya. Pastikan bahwa semua persediaan dan permintaan terpakai atau terpenuhi. Itu ya. Ini alurnya seperti itu. Nah, ini misalnya gini ya. Tadi dari Lampung, di Lampung itu kapasitasnya 100. Ya, kapasitasnya 100. Ini Lampung kapasitas 100. Ini ya, ini kapasitas 100. Nah, 100 ini kalau misalnya dikirim ke Palembang, ya, sampai penuh terserap atau enggak? Ya, ternyata 100 ini bisa dikirim ke Palembang full ya, full 100 habis berarti ya, habis. Berarti 100 semuanya ke Palembang. Karena apa? Kebutuhan di Palembang 300, kapasitas di Lampung cuma 100. Berarti Lampung ini kalau dialokasikan ke Palembang itu sudah bisa full. Nah, kalau sudah full, kapasitas di Lampung ini sudah dipakai semuanya, baru pindah ke baris berikutnya. Kita menuju ke Jababeka. Ya. Jababeka ini kapasitas 300. Ya, Palembang ini masih ada kebutuhan 200. Nah, kayak gitu seterusnya. Ya, itu sebagai aturan Northwest Corner. Ya, kirimkan 100 dari Lampung ke Palembang, stok Lampung habis, kemudian pindah ke kita cek di Palembang ya, kita cek Palembang. Palembang kebetulan 300, baru dikirim dari Lampung 100, masih kurang 200. Nah, 200 baru kita pindah ke alokasi dari pasokan berikutnya yaitu Jababeka. Ya, Jababeka kapasitas berapa? Palembang masih butuh berapa? Itu nanti ya. Aturannya akan seperti itu. Kemudian eh, kemudian dari Jababeka itu kan kapasitas 300 ya. Nah, nanti kita lihat di tabelnya. Nah, coba ya dari sini ya. Ini langkah pertama ya. Langkah pertama mulai dari kotak pojok kiri atas ya, northwest ya, northwest corner di sini, pojok kiri atas. Walaupun permintaan dari Palembang 300, namun karena kapasitas pabrik Lampung hanya 100, maka pada rute ini hanya bisa dialokasikan 100, yaitu 100 dari Lampung, habiskan semuanya di Palembang. Ya, habiskan semuanya atau untuk ke Palembang gitu ya. Nah, di Palembang semua kapasitas dari Lampung itu terserap ya. Nah, selanjutnya karena Lampung sudah habis, maka kita pindah ke pasokan berikutnya, ke supply berikutnya, yaitu Jababeka. Dari kotak pertama ini selanjutnya bisa bergerak ke samping atau ke bawah. Ya, namun harus dicek terlebih dahulu apakah ada rute yang tidak mungkin terisi karena kehabisan kapasitas
atau permintaan sudah terpenuhi. Nah, kita lihat di sini. Kalau ke samping nggak mungkin. Karena apa? Karena kapasitas di Lampung sudah habis. Ya. Oleh karena itu, maka kita ke bawah. Ke bawah masih mungkin. Ke bawah mungkin nggak? Ke bawah mungkin. Karena kebutuhan di Palembang itu 300, pasokan dari Lampung hanya 100. Berapa sisanya? Nah, Palembang masih butuh 200. Ya. Oke. Nah, kalau begitu, ya, pabrik Lampung sudah habis, maka rute dari Lampung kita tutup untuk selain Palembang, ya, karena tidak mungkin untuk mengirim ke gudang lain karena pasukannya sudah habis, ya. Nah, langkah selanjutnya hanya mungkin bergerak ke bawah, yaitu rute Jababeka Palembang, yaitu kita akan ke bawah, ya, ke bawah. Kebutuhan di Palembang 300, dipasok dari Lampung 100, maka masih butuh 200. 200 ini kita ambilkan dari Jababeka, ya. Ya, dari Jababeka, karena meskipun Jababeka ini kapasitas 300, tapi kebutuhan di Palembang harus dipenuhi dulu 200. Maka alokasi dari Jababeka ke Palembang hanya 200. Ya. Nah, Palembang ini sudah full, sudah semua kebutuhan dipenuhi. Maka alokasi dari pabrik lain yaitu Sidoarjo tidak mungkin karena kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Maka kita tutup. Gitu ya. Sekarang kita pindah Jababeka masih sisa 100. Ya, karena kapasitas 300 dibagi ke Palembang 200, masih sisa 100. 100 ini dialokasikan kemana? Kita ambil bergeser ke kanan. Ya, Jakarta butuh 200. Ya, Jababeka kapasitas masih ada 100. Nah, itu maka kita akan alokasikan dari Jababeka ke Jakarta sebanyak 100. Ya, oke. Nah, Jababeka semua kapasitas sudah terpakai. Sehingga Jababeka tidak mungkin mengirim ke Surabaya. Maka ini di close, ya, di blok. Total kapasitas sudah terpakai semua. Sekarang ke Jakarta ya. Jakarta serapa atau kebutuhan 200 dikirim dari Jababeka 100. Maka masih ada sisa kebutuhan sebanyak 100, ya. Harus ngambil dari sumber lain karena sumber dari Jababeka sudah habis. Maka kita ambil ke sumber Sidoarjo. Kita bergerak ke bawah, ya. Berapa? Kebutuhannya 100, maka penuhi dulu 100. Semuanya 100 dipenuhi. Sidoarjo punya kapasitas 300. Ya. Nah, dipakai untuk memenuhi Jakarta 100, maka sisanya 200. Ya, 200 ini dialokasikan kemana? Kita pindah ke distributor yang lain. Surabaya butuh 200. Ya, butuh 200, maka 200 itu dialokasikan dari Sidoarjo. Ya, nah, inilah alokasinya. Ini tabel awal ya dari Northwest Corner. Jadi kita akan mengirim dari Lampung ke Palembang 100, Jababeka ke Palembang 200, Jababeka ke Jakarta 100, kemudian Sidoarjo ke Jakarta 100, dan Sidoarjo ke Surabaya 200. Berapa biayanya? Kita hitung. 100 kali ongkos per pengiriman 5. 100 kali 5, ya. Ditambah 200 kali 8, ditambah 100 kali 4, ditambah 100 kali 7, ditambah 200 kali 5. Total biaya pengiriman adalah 4.200. Ini kombinasi inisial atau kombinasi awal yang mungkin kita lakukan dengan Northwest Corner model. Ya, apakah ini sudah optimal? Ya, kita akan cek coba ya, optimal atau enggaknya kita akan cek. Kita coba cek dengan least cost atau biaya terkecil dan Vogel aproksimasi model. Ya, pertama dengan least cost ya. Kita menggunakan algoritma stepping stone ya. Stepping stone ini kita memilih salah satu rute kosong, kemudian mulai dari rute tersebut buatlah sebuah putaran atau loop tertutup ya. Loop tertutup ini nanti loop ini akan berakhir di rute awal ya, melalui rute yang memiliki unit yang dialokasikan ya. Kemudian kita tandain ya. Dari loop ini dan persinggahannya kita tandain. Pertama dengan tanda positif pada rute awal nih ya. Beri tanda negatif dan positif pada rute yang disinggahi. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif sampai nanti ketemu ke rute awal lagi ya, dari titik asal. Kemudian hitung indeks peningkatan dengan menambahkan semua biaya per unit dari semua rute yang dilewati loop tersebut. Ya, hitunglah indeks peningkatan tersebut untuk semua rute kosong.
Jika semua indeks bernilai lebih besar sama dengan nol, maka solusi optimal sudah tercapai. Ya, ini adalah kategori optimal atau belumnya ya. Jika semua indeks bernilai lebih besar daripada nol, maka optimal sudah tercapai. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah menggunakan Northwest Corner. Ya, dari Northwest Corner kita mempunyai alokasi seperti ini. Ya, kita akan lanjutkan dengan stepping stone method. Ya, mulainya dari mana? Mulainya dari titik kosong yang ada. Ya, andaikan ya kita mulai dari sini misalnya ya, dari rute Lampung Jakarta. Ini yang tidak ada alokasi kalau dari initial step tadi dari notice corner ya. Kita kasih tanda ini sebagai titik A. Ya, oke. Titik A ini titik kosong. Kemudian bikin loop dari titik A melewati eh, titik-titik atau sel-sel yang sudah terisi. Ya, yang sudah dialokasikan dengan northwest corner tadi, ya. Berarti kita bergerak dari A ke kiri, ya. A sendiri kita tandai dengan positif, ya. Kemudian pindah ke Lampung Palembang, ya. Kita tandai negatif. Kemudian bergerak ke bawah Jababeka Palembang, ya. Dari Jababeka ke Palembang kita tandai positif. Kemudian bergerak ke kanan, ya, ke kanan yang ada isinya, yang ada alokasinya, kita tandai negatif, kemudian kembali lagi ke titik awal, ya, titik terdekat di sini. Nah, kita eh, bisa hitung indeks peningkatannya dari Lampung ke Jakarta. Berapa indeks peningkatannya? Ya, yaitu Lampung ke Jakarta 4 ya, biaya biaya pengirimannya per unit. Kemudian minus 5 karena tandanya di sini negatif, ya. Kemudian plus 8, kemudian minus 4 ya. Jadi di sini 4 kurangi 5 tambah 8 kurangi 4 ya, sesuai dengan tandanya, maka indeks peningkatannya itu adalah 3 gitu ya. Indeks peningkatannya 3. Oke, ini untuk dari titik A. Sekarang kita ambil titik B ya, yang kosong yaitu Lampung Surabaya ya. Kita buat loop dari Lampung Surabaya bergerak ke kiri mencari kotak yang sudah dialokasikan yaitu Lampung Palembang. Kita kasih notasi plus di Surabaya, kemudian negatif di Palembang, turun ke bawah, ya, plus di Jababeka Palembang, bergerak ke kanan, Jababeka Jakarta minus, ya, kemudian kenapa nggak ke kanan terus, kemudian ke atas? Nggak bisa karena sini kotak kosong, tidak ada alokasi. Kita harus nyari kotak-kotak yang sudah ada alokasi, ya, bergerak ke sana. Oke, oleh karena itu, bergerak lagi ke bawah, yaitu Sidoarjo, Jakarta. Kita tandai plus, kemudian bergerak ke kanan, Sidoarjo, Surabaya, ya. Baru dari Sidoarjo, Surabaya, balik lagi ke Lampung, Surabaya, ya. Nah, sekarang kita hitung indeks peningkatannya dari Lampung, Surabaya 3, ya, ini 3, kemudian minus 5, ya, tandanya negatif, plus 8, minus 4, plus 7, minus 5, ya. Sehingga kita mempunyai indeks peningkatan untuk Lampung, Surabaya sama dengan 4. Ya, dari semua ya, 3 dikurangi 5 ditambah 8 kurangi 4 tambah 7 kurangi 5 sama dengan 4. Oke, ini titik B. Kita lakukan lagi ke titik C, ya. Titik C itu Jababeka Surabaya, ya. Kita buat loop dari titik C ini Jababeka Surabaya ke Jababeka Jakarta, ya. Kemudian ke bawah Sidoarjo Jakarta, kemudian ke kanan Sidoarjo Surabaya, balik ke Surabaya lagi. Sehingga indeks peningkatannya dari Jababeka ke Surabaya itu 3 positif, minus 4 plus 7 minus 5 sama dengan 1. Ya, indeks peningkatan Jababeka Surabaya sama dengan 1. Kemudian kita lanjut, titik terakhir yaitu Sidoarjo Palembang. Kita kasih notasi D, ya. Kita hitung indeks peningkatannya ya. D bergerak ke kanan, ya, ke kanan Sidoarjo Jakarta plus minus. Kemudian ke atas Jababeka Jakarta plus.
kemudian ke bawah Jababeka ke samping Jababeka Palembang minus. Ya, kita hitung indeks peningkatannya plus 9 minus 7 plus 4 minus 8 sama dengan minus 2. Ya. Nah, coba rangkumannya kemudian ya. Nah, di sini jika ada peningkatan yang mungkin terjadi atau terdapat indeks peningkatan yang bernilai negatif, pilih pilih rute kosong yang memiliki nilai negatif terkecil. Ya, artinya ini tadi belum optimal kan ya? Syarat optimal apa? Syarat optimal tadi adalah ini syarat optimal nih. Hitung indeks peningkatan. Jika semua indeks bernilai lebih besar atau sama dengan nol, maka solusi optimal tercapai. Ternyata di sini indeks yang kita hitung itu ada yang bernilai negatif. Ini yaitu Sidoarjo, Palembang ini bernilai negatif minus 2 ya. Oleh karena itu, jika ada peningkatan yang mungkin terjadi ya atau peningkatan bernilai negatif, pilih rute kosong yang memiliki nilai negatif terkecil. Di putaran loop tertutup dari rute kosong terpilih pada tahap sebelumnya, ambil unit terkecil pada rute yang memiliki tanda negatif. Tambahkan sejumlah unit produk terkecil tersebut pada rute bertanda positif dan kurangi rute bertanda negatif dengan jumlah yang sama. Ya, oke. Kita ambil eh, indeks D, apa titik D. Karena apa? Indeks peningkatan negatif terjadi di titik D. Ya, oleh karena itu titik D yang kita jadikan sebagai eh, tahapan awal solusi ya. Kita ambil D. Loopnya D itu adalah Sidoarjo Palembang, Sidoarjo Jakarta, kemudian Jababeka Jakarta, Jababeka Palembang. Ya, oke. Nah, di sini dari loop ini rute bertanda negatif terkecil ya atau bertanda negatif ya, bertanda negatif ini terkecil kayak cuma satu ya, bertanda negatif itu ada di Sidoarjo Jakarta ya, Sidoarjo Jakarta. Nah, oleh karena itu untuk rute yang bertanda negatif kita kurangkan ya. Pengirimannya kita kurangkan sebesar nilai terkecil dari loop ini gitu. Nilai terkecil dari loop ini berapa? 100. Oke ya, maka karena itu untuk rute berikutnya atau untuk tahapan berikutnya kita akan mengurangi pasokan dari Sidoarjo ke Jakarta 100 ini. Kita kurangkan, kita tambahkan ke Jababeka Jakarta. Ya, kita geser. Karena ini tandanya positif. Ya, akan menjadi seperti ini. Itu ya. Kemudian yang bertanda negatif, ini kurang ya. Ini tadi, ini yang ini ya, bertanda negatif. Kurangi dengan 100 yang terkecil, tambahkan ke yang positif. Yang negatif ini kurangi dengan 100 juga. Ini tambahkan ke yang positif. Ini D tadinya kosong karena positif tambahin yang berasal dari alokasi sini yang pengurangan 100. Ini berkurang menjadi 100, ini bertambah menjadi 100 dan ini habis karena diambil semuanya dipakai untuk menambah di sini. Ya. Ini loop yang baru terjadi sehingga alokasi rutenya Sidoarjo Palembang itu 100, kemudian Sidoarjo Jakarta menjadi 0, Jababeka Jakarta menjadi 200, Jababeka Palembang menjadi 100. Ya, ini alokasi barunya. Oke. Kemudian kita hitung lagi indeksnya ya. Ulangi prosedur yang sama 6 hingga 8. Ini prosedur yang ke-6 hingga 8. Nih, hingga tidak terdapat lagi indeks peningkatan bernilai negatif. Ya, sekarang dari alokasi yang terbaru, yang ini ya, ini alokasi terbaru, kita ulangi lagi menghitung indeks peningkatan. Ya, Lampung Jakarta kita hitung. Ya, 4 minus 5 plus 8 minus 4 sama dengan 3. Kemudian B ya, B itu Lampung Surabaya. Ya, kita hitung indeks peningkatannya. 3 minus 5 plus 9, kemudian minus 5 sama dengan 2. Terus Jababeka Surabaya C ya, Jababeka Surabaya 3 minus 8 plus 9 minus 5 minus 1 ya, indeks peningkatannya minus 1. Kemudian yang terakhir Sidoarjo Jakarta ya, Sidoarjo Jakarta
7 minus 4 plus 8 minus 9 sama dengan 2. Oke, sudah optimal atau belum? Ya, belum optimal. Karena apa? Karena ada indeks peningkatan bernilai negatif. Ya, indeks peningkatan bernilai negatif yaitu Jababeka Surabaya. Ya, oke. Jababeka Surabaya ya. Nah, sekarang karena indeks peningkatan Jababeka Surabaya bernilai negatif, maka loop ini dipakai untuk realokasi unit. Ya, Jababeka Surabaya kita pakai untuk realokasi unit. Ya, diambil dari unit terkecil. Ya, Jababeka Surabaya kita bikin loop ya, Jababeka Surabaya tadi ya. Loopnya adalah Jababeka Surabaya ini positif di Jababeka Surabaya, kemudian negatif di Jababeka Palembang, positif di Sidoarjo Palembang, dan negatif di Sidoarjo Surabaya. Sekarang kita hitung, ya. Alokasi rute, ya. Ini, yang ini nanti, ya. Berapa terkecilnya? Terkecilnya adalah 100. Nah, 100 ini untuk rute-rute yang bernilai bertanda negatif itu dikurangkan 100, yang bertanda positif ditambahkan 100, ya. Jadi Jababeka Surabaya ini nanti ditambahi 100, ya. Tambahkan 100 ini ya. Dari sini tambahkan 100. Kemudian 100 ini yang Jababeka Palembang ini kurangkan dengan 100. Ya, 100 minus 100. Jadi 0. Ya, dikurangkan kemudian di Sidoarjo Palembang karena tandanya positif, ini tambahkan 100. Yang tadinya 100 tambahkan 100 menjadi 200. Dan Sidoarjo Surabaya ya, karena tandanya negatif, maka yang tadinya 200 dikurangi 100 sehingga menjadi 100. Dan ini alokasi yang terbaru gitu ya. Alokasi terbaru. Sekarang kita hitung dari alokasi terbaru ini. Ya. Oke, alokasi terbaru. Kita hitung ya prosedur 6 sampai 8 ya. Oke. Nah, indeks peningkatan kita hitung ya. Indeks peningkatan Lampung Jakarta dengan alokasi yang terbaru ini ya. Sekarang kita lihat indeks peningkatan Lampung Jakarta. Nah, ya. Lampung Jakarta ya 4 minus 5 plus 9 minus 5 plus 3 minus 4 ya. 4 minus 5 plus 9 minus 5 plus 3 minus 4 sama dengan 2. Kemudian Lampung Surabaya 3 minus 5 plus 9 minus 5 sama dengan 2. Kemudian Palembang, Jababeka Palembang ya. Jababeka Palembang 8 Jababeka Palembang. Ini harusnya tandanya plus ya. Tandanya plus ini harusnya. Jababeka Palembang. Nah, ini plus ya. Oke. Jababeka Palembang ya. 8 minus 9 plus 5 minus 3. Ini harusnya minus. Ini juga harusnya minus. Nah, ini harusnya minus ya. Oke ya. 8 minus 9 plus 5 minus 3 sama dengan 1. Ya. Kemudian, oh ya, oke. Udah semua ya. Oh, yang D ya. Ya, D. D, ya. Oke ya, D. D, loopnya 7 minus 5 plus 3 minus 4 sama dengan 1. Nah, rekapnya seperti ini. Ya. Jadi ternyata ini semua indeks peningkatan sudah bernilai positif.
Ya, sudah bernilai positif, kita tinggal hitung alokasi, hitung biayanya ya, untuk biayanya dan alokasinya ya. Nah, ini alokasi terbaru ya. Lampung Palembang ini kita alokasikan 100, biayanya 100 kali 5, 500 ya. Kemudian Jababeka Jakarta kita alokasikan 100. Mana Sidoarjo, Sidoarjo Palembang ya, oke. Kolom dulu ya. Sidoarjo Palembang kita alokasikan 200, biayanya 9, biaya apa? 9 per unit, total biaya 1.800. Jababeka Jakarta ya, 200 unit kali 4, 800. Jababeka Surabaya 100 unit kali 3, 300. Dan Sidoarjo Surabaya 100 unit kali 5, 500. Total biayanya adalah 500 plus 1.800 plus 800 plus 300 plus 500, 3.900 ya. Jadi dengan modifikasi stepping stone ini kita bisa memecahkan alokasi distribusi kombinasinya ya, yang dengan biaya yang terkecil. Dan ini hasilnya ya, ini hasilnya. Oke ya, ini pemecahan dengan stepping stone ya, stepping stone yang diawali dari northwest corner ya. Oke ya. Nah, nanti Anda praktekkan juga ya dengan kasus yang lain. Ini juga bisa kita pecahkan dengan model MODI ya, MODI algorithm, modified distribution. Untuk menghitung nilai pada setiap baris dan kolom, tetapkan RI plus KJ sama dengan CIJ ya untuk rute atau kotak yang sudah mendapatkan alokasi. Ya, R itu adalah dari, sedangkan K itu adalah ke ya. Jadi R itu baris, K itu kolom. Ya, kolom itu adalah titik demand-nya, kebutuhannya, baris itu adalah titik supply-nya. Ya. Dan pertemuan antara R dengan K itu selnya adalah C, I, J. Ya. Setelah semua persamaan tertulis, tetapkan R, RI sama dengan 0, R1 sama dengan 0 ya. R1 sama dengan 0. Kemudian hitung semua nilai R dan K. Ya. Kemudian hitung indeks peningkatan untuk tiap rute kotak atau kotak ya yang belum dialokasikan dengan rumus IIJ sama dengan CIJ minus RI minus KJ. Gitu ya. Pilih rute yang memiliki indeks peningkatan paling negatif dan alokasikan unit produk pada rute tersebut seperti pada metode stepping stone. Ya. Kita coba dengan MODI ya, modified eh, modified algoritma ya. Oke, ini hasil dari yang awal ya, dari Northwest Corner yang awal ya, Northwest Corner ya, hasil dari Northwest Corner yang tadi kita selesaikan dengan stepping stone, sekarang kita selesaikan dengan Moody ya. Kita buat untuk R1 dan K1 ya. R1 dan K1 itu adalah Lampung, ini buat ya. Notasi-notasinya R1 adalah Lampung, R2 Jababeka, R3 Sidoarjo, kemudian K1 Palembang, K2 Jakarta, K3 Surabaya. Itu ya. Sekarang kita tuliskan operasional matematiknya ya. R1 plus K1 sama dengan 5. Ya. R1 plus K1 sama dengan 5. Ini adalah ongkos transportnya. Kemudian R2 plus K1 sama dengan 8. Ini yang dihitung itu untuk sel-sel yang sudah terisi atau teralokasikan. Ya. Kemudian R2 plus K2 sama dengan 4. Kemudian R3 plus K2 sama dengan 7. Ini ya. Kemudian R3 plus K3 sama dengan 5. Ya. Pertama kita anggap R1 sama dengan 0. Ya, R1 sama dengan 0, kemudian kita hitung. R1 plus K1 sama dengan 5, maka K1 sama dengan 5. Karena R1 kan 0. Ya, 0 ditambah K1 sama dengan 5, sehingga K1 sama dengan 5 minus 0. Ya, 5. R2 plus K1 untuk Jababeka Palembang, R2 plus K1 sama dengan 8. Ya. K1 tadi sudah kita ketahui yaitu 5.
maka R2 sama dengan 3. Ya, oke. Sekarang R2 plus K2 sama dengan 4. Ya, R2 sama dengan 3. R, R2 plus, ya, jadi R2 plus K2 sama dengan 4. Ya. Kalau R2-nya sama dengan 3, maka K2-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian R3 plus K2 sama dengan 7. Ya. K2 di sini tadi sudah didapatkan 1. Sehingga R3 plus K2 sama dengan 7, maka R3-nya sama dengan 6. Oke. Kemudian R3 plus K3 sama dengan 5. Ya. K3 sama dengan 6. Di sini tadi sudah kita peroleh. Maka R3 plus K3 sama dengan 5. Kalau K3-nya 5, kalau K3-nya 6, maka R3-nya negatif 1. Ya. Nah, R3-nya negatif, K3 negatif 1. Kemudian indeks peningkatannya untuk setiap rute yang belum teralokasikan atau rute yang unloaded. Ya. Lampung Jakarta, yaitu Lampung Jakarta itu ada I12. Satu, barisnya satu, kemudian Jakarta kolomnya 2. Ya. Sama dengan C12, ya, C12, yaitu R1 minus K2. R1 minus K2. Ya, sama dengan tadi kita peroleh C12 itu adalah 4. Ya, C12 4, R1 tadi 0, K2 1. Ya, K2 1. Kita ambil dari sini. K2 sama dengan 1. Ini ya. Sehingga indeks peningkatannya 4 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 3. Ya. Kemudian Lampung Surabaya ya, yang kosong ya, yang unloaded. Yaitu I13 itu berarti C13 minus R1 minus K3. Ya. Yaitu 3 C133 ya, C133, kemudian R10 K3 tadi K3-nya itu kita mendapatkan minus 1. Ya, berarti eh, 3 dikurangi 1 dikurangi minus 1 sama dengan 4. Jababeka Surabaya ya. I23 Jababeka Surabaya I23 ya, yaitu C23 minus R2 minus K3 ya, yaitu 3 minus 3 minus minus 3 sama dengan 1 ya. Dan Sidoarjo Palembang yaitu I31 ya, sama dengan C31 minus R3 minus K1, yaitu 9 dikurangi 6 dikurangi 5 sama dengan minus 2. Nah, ini ada indeks peningkatan yang negatif. Ya. Indeks peningkatan negatif, kemudian kita buat loop di indeks peningkatan yang negatif. Ya, sama prosesnya yaitu kurangkan dari alokasi minimal ke setiap tanda negatif dan tambahkan ke setiap tanda positif sama dengan stepping stone. Ya, oke. Nah, setelah dikurangkan kita hitung lagi dengan algoritma yang sama ya, menggunakan tadi ya, modified distribution. R1 R1 sama dengan 0 ya. R1 plus K1 untuk rute-rute yang masih unloaded. R1 R1 plus K1 sama dengan 5. Ya, ini R1 plus K1 sama dengan 5. Sehingga K1 sama dengan 5. Ya, K1 sama dengan 5. K1 sama dengan 5. Sekarang kita ke R2 plus K1 ya. R2 plus K1 sama dengan 8. Ya, sama dengan 8. Sehingga R2 sama dengan 3. Ya. Kemudian kita cari K2. R2 plus K2 sama dengan 4. Ya. R2 plus K3 sama dengan 4. Karena R2 sudah diketahui yaitu 3, maka K2 sama dengan 1. Ya.
Kemudian R3 plus K1 sama dengan 9, ya. Karena R3 sudah karena K1 sudah diketahui, maka R3 plus 5 sama dengan 9, sehingga R3 sama dengan 4, dan R3 plus K3 sama dengan 5. Ya, K3 sama dengan 1. Kemudian kita hitung indeks peningkatannya, ya. Lampung Jakarta, yaitu untuk yang unloaded, ya, Lampung Jakarta, C12 dikurangi R1 dikurangi K2. C12 sama dengan 4, R1 0, K2 1 sama dengan 3. Kemudian Lampung Surabaya. Lampung Surabaya, ya. C13 ya, 13, yaitu 3 dikurangi R1 sama dengan 0, K3 sama dengan 1 sehingga sama dengan 2. Jababeka Surabaya, ya. Jababeka Surabaya C23. I23 ya, I23. I23 sama dengan C23 minus R2 minus K3 sama dengan minus 1. Dan Sidoarjo Palembang, ya, Sidoarjo Palembang, ya, indeks peningkatannya C3. Oh, salah, ini bukan Palembang ya. Ini harusnya Sidoarjo Jakarta, ya. Ini harusnya Sidoarjo Jakarta, ya. Jakarta, Sidoarjo Jakarta I32, ya. I32 ini C32 yaitu 5. C32. Eh, oh ini ya. Sidoarjo Jakarta, oke. Ya, yang kosong ya. 7 C32 dikurangi R3 4 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, dari tahap ini kita masih mempunyai indeks peningkatan yang bernilai negatif, yaitu Jababeka Surabaya C23. Ya, kita modifikasi lagi, ya, kita modifikasi, ya, ini dengan loop yang kita bikin, yaitu alokasikan ke Jababeka Surabaya sebanyak 100, kurangi Jababeka Palembang 100. Tambahkan ke Jababeka Surabaya 100, kurangi Jababeka Sidoarjo, Sidoarjo Palembang tadi tambahkan 100, kemudian Sidoarjo Surabaya kurangi 200. Tambahkan ke Jababeka Surabaya. Akan menjadi seperti ini, ya. Kemudian kita hitung lagi. Modifikasi lagi. R1 sama dengan 0, ya. Kita hitung R1 plus K1 yang sudah teralokasikan, ya, sama dengan 5. Karena R1 sama dengan 0, maka R1 plus K1 sama dengan 5, K1 sama dengan 5. Dan seterusnya, ya. Kita sudah mempunyai nilai-nilai K dan R, ya. Kemudian kita hitung indeks peningkatan setiap rute yang tidak teralokasikan. Lampung Jakarta. Lampung Jakarta C12 4 minus 0 minus 2 sama dengan 2. Lampung Surabaya, ya, 3 minus 0 minus 1 2. Jababeka Jakarta. Jababeka Jababeka Palembang, sorry. Jababeka Palembang dulu, ya. I21 C21 minus ini. Kemudian Sidoarjo Jakarta C32 C32 minus R3 minus K2 sama dengan 1. Nah, tidak ada yang negatif. Di tahap ini sudah tidak ada yang negatif, ya. Sehingga karena tidak ada yang negatif, maka kita menyimpulkan bahwa di tahapan ini solusi sudah optimal. Ya, tinggal kita hitung, ya, alokasinya. Ya, transportasi totalnya ini menjadi 100 kali 5 tambah 200 kali 4 tambah 100 kali 3 tambah 200 kali 9, totalnya 3.900, ya. Ini adalah optimal dan kombinasi pengirimannya Lampung Palembang 100, Jababeka Jakarta 200, Jababeka Surabaya 100. Sidoarjo Palembang 200, Sidoarjo Surabaya 100. Ya.
Ini sudah teralokasikan semuanya dengan biaya minimal. Ya, oke. Nah, itu kalau kita menggunakan model yang pertama kita inisiasi dengan Northwest Corner, kemudian kita buat langkah solusinya dengan stepping stone atau dengan modified distribution model. Ya, oke, ini sudah. Nah, kita bisa memecahkan ini juga dengan POM ya. Ya, ini 300 ya. Coba kita selesaikan dengan POM QM ya dan juga dengan Excel. Coba ya. Kita oke. Kita gunakan POM QM. Ya, kalau dengan POM QM ya, Anda cari di sini untuk modulnya itu transportation ya. Transportation, kemudian pastikan number of source itu adalah kolomnya ya. Sorry, barisnya ya. Jadi di sini Lampung, kemudian Jababeka, Sidoarjo ada tiga ya. Kemudian number of destination-nya itu adalah demand-nya atau pasarnya. Kita punya Palembang, kemudian Jakarta dan Surabaya. Ada tiga juga. Kemudian ini fungsi tujuannya adalah minimize ya. Pabrik semen. Oke, ya. Nah, ini kita ganti. Ini source-nya adalah Lampung, kemudian Jababeka, Jababeka ya, Jababeka, kemudian Sidoarjo. Kemudian tujuannya ini adalah Palembang, 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 Jakarta, Surabaya, ya. Kemudian untuk biayanya ya, coba kita minimize. Nah, ini ya. Lampung Palembang 5, kemudian Lampung Jakarta 4, Lampung Surabaya 3. Suplai dari Lampung kapasitas 100. Terus Jababeka Palembang 8, Jababeka Jakarta 4, Jababeka Surabaya 3, suplai kapasitas 300. Sidoarjo Palembang 9, Jakarta 7, Surabaya 5, suplai 300. Kemudian demand Palembang 300, demand Jakarta 200, dan demand Surabaya 200. Oke. Nah, nah kalau pakai POM ya cepet ya, cepet banget. Sudah, sekarang kita tinggal solve. Oke, coba kita pakai ini aja ya. Kita solve. Nah, ini hasilnya, hasilnya ya. Dari Lampung ke Palembang 100, ya. Kemudian Jababeka ke Jakarta 200, Jababeka Surabaya 100. Sama nggak? Sidoarjo Palembang 200, Sidoarjo Surabaya 100. Total cost-nya 3.900.
Ya, coba kita cek hasil akhirnya tadi. Ya, Lampung Palembang 100, kemudian Jababeka Jakarta 200, Jababeka Surabaya 100, ya. Sidoarjo Palembang 200, Sidoarjo Surabaya 100. Sama ya hasilnya ya. Ya. Nah, itu tadi secara manual untuk transportasi kita bisa selesaikan ya. Dari inisiasinya dengan Northwest Corner, kemudian kita selesaikan dengan stepping stone atau MODI ya. Hasilnya kita uji dengan POM ternyata hasilnya sama. Ya, itu nanti Anda sering latihan gitu ya. Saya pikir sering banyak latihan akan menajamkan daya logika risiko personal Anda ya, sehingga akan memudahkan nanti pada saat membuat rumusan maupun memecahkan ya. Nanti kita akan coba dengan Excel Solver ya. Saya kira itu. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Silakan nanti Anda pelajari lagi melalui YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.